darurat dan penanggulangan korban sesi kedua ya. Yang pertama adalah kita akan mempelajari bagaimana penggunaan AED atau Automated External Defibrillator ya, yang dimana AED ini merupakan alat kejut jantung yang dapat membantu ketika terdapat korban dengan kondisi tidak bernafas. AED saat ini sudah banyak kita dapat jumpai, baik itu di fasilitas-fasilitas seperti bandara, kemudian pusat perbelanjaan, dan juga di beberapa lokasi-lokasi penting lainnya, di mana AED ini merupakan alat bantu ketika kita melakukan CPR ya. Ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan ketika kita akan menggunakan AED. Yang pertama adalah ketika kita sudah mengetahui lokasi tepat di mana AED diletakkan, dan pada saat itu kita melakukan CPR dengan seorang diri, maka kita diperkenankan untuk meninggalkan korban secara cepat dan melakukan pengambilan AED. Namun ketika kita tidak mengetahui lokasi secara tepat, kita tidak dianjurkan dan tidak dibenarkan untuk melakukan pencarian AED dan meninggalkan korban pada saat melakukan CPR. Selanjutnya, ketika kita melakukan pertolongan CPR dengan bantuan rekan kita, baik satu orang ataupun dua orang, maka diharapkan salah satu untuk mengambil AED dan kemudian bersama-sama untuk melakukan penggunaan AED. Di mana ketika kita akan menggunakan AED, pastikan ketika korban menggunakan pakaian, dada korban harus terbuka dan harus meletakkan bagian AED pada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh pabrikan alat dari masing-masing AED, dan pastikan tubuh korban tidak dalam keadaan basah. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan AED, kita dapat melihat ada dua pads yang nantinya akan kita pasangkan pada bagian tubuh korban. Satu pads diletakkan pada bagian kanan bahu korban, dan kemudian satu pads diletakkan pada bagian kiri di bawah paru-paru korban. Kemudian kita harus memastikan bahwa area di sekitar AED dan area di sekitar korban harus clear, tidak ada penolong yang menyentuh bagian korban ya. Dan selanjutnya kita dapat melakukan start untuk proses kejut jantung. Ketika telah melakukan proses kejut jantung, AED akan membaca apakah korban memberikan respon kejut jantung ataupun tidak memberikan respon. Ketika tidak memberikan respon, maka kita dapat melakukan kembali untuk melakukan kejut jantung selama 2 kali kejut jantung. Pembahasan selanjutnya adalah serious bleeding. Serious bleeding tahapan ketika kita melihat korban dalam kondisi korban yang bernafas normal. Kita memastikan dari mana sumber darah yang dikeluarkan oleh korban, dan kemudian kita harus berusaha untuk melakukan penyumbatan pada bagian sumber pendarahan. Gunakan pelindung seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Gunakan sarung tangan, kemudian gunakan pelindung mata jika ada, dan juga gunakan masker untuk melindungi pernafasan. Lalu yang selanjutnya adalah kita dapat menggunakan kain bersih ataupun menggunakan kasa steril untuk menutupi sumber pendarahan. Kemudian kita melakukan proses bandaging atau
pengikatan pada sumber pendarahan, kita dapat menggunakan perban lalu memutarkan pada bagian sumber pendarahan agar proses penekanan pendarahan dapat berjalan terus dan menyumbat sumber pendarahan yang ada. Pastikan proses penyumbatan tidak dilakukan secara terlalu ketat, yang dimana ketika dilakukan terlalu ketat, maka ini dapat menghambat aliran darah pada bagian tubuh kita yang lainnya. Serious bleeding atau timbulnya pendarahan dari korban pada kecelakaan dapat bersumber dari 3 hal. Yang pertama adalah adanya pendarahan pada arteri, di mana darah merah cerah akan menyembur dari luka seirama dengan detak jantung. Ini merupakan pendarahan yang paling serius karena akan kehilangan darah secara cepat. Selanjutnya adalah perdarahan vena. Perdarahan vena dapat dikenali ketika darah merah tua terus mengalir dari luka tanpa semburan yang berirama. Kemudian yang terakhir adalah perdarahan kapiler. Perdarahan kapiler ini merupakan perdarahan yang lebih ringan, biasanya diakibatkan oleh adanya benturan dengan benda kasar, dan biasanya perdarahan keluar secara perlahan. Selanjutnya adalah shock management. Shock management merupakan tindakan yang dapat kita lakukan ketika kita menemukan korban dengan kondisi bernafas normal, lalu kita melihat adanya tanda-tanda kepanikan dari wajah korban. Ketika terjadi shock, kita dapat melakukan yang pertama, memastikan bahwa kondisi suhu korban dapat terjaga sesuai dengan kondisi keadaan di sekitar kejadian. Ketika korban merasa kedinginan, kita dapat memberikan penutupan pada bagian tubuh korban agar tubuhnya tetap terjaga kondisi suhu korban. Selanjutnya adalah spinal injury. Spinal injury dapat terjadi ketika korban mengalami kecelakaan dan adanya benturan saat kecelakaan ataupun korban terjatuh dari suatu lokasi. Ketika korban merasakan adanya sakit pada bagian tubuh korban, pastikan korban tidak melakukan pergerakan dan kita memulai untuk melakukan pengecekan dari bagian atas tubuh korban hingga bagian bawah korban. Pastikan bagian mana yang dirasa tidak nyaman dan itu yang akan kita ingat dan kita laporkan kepada pihak medical service ketika mereka datang ke lokasi kejadian. Kondisi selanjutnya adalah ketika kita melihat korban dalam kondisi terlungkup, namun korban dalam kondisi bernafas secara normal, ya, kita dapat melakukan pengecekan spinal injury. Namun sebelum melakukannya kita harus membalikkan bagian tubuh korban dengan perlahan, memastikan bahwa lengan kedua korban menempel pada bagian tubuh dan kemudian kita mencoba untuk membalikkan tubuh korban secara perlahan. Namun ketika kita melakukan pertolongan bersama rekan kita, maka satu rekan memegang bagian lengan korban dan satu penolong lainnya memegang bagian leher dari korban. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan spinal injury sesuai tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah choking atau kejadian di mana seseorang mengalami tersedak karena sesuatu hal. Kita dapat melakukan pertolongan dengan cara yang pertama, pastikan tangan kiri kita berada pada pusar korban, kemudian tangan kanan mengepalkan tangan, lalu bagian ujung lengan kita menekan
bagian di atas pusar korban. Hal itu dilakukan secara berulang agar korban tidak mengalami tersedak. Teknik selanjutnya pada korban yang mengalami tersedak atau choking, kita dapat melakukan teknik dengan pukulan balik dari bagian belakang tubuh korban. Kita dapat meminta korban untuk merunduk dan kemudian melakukan pemukulan secara perlahan dan berulang hingga korban tidak mengalami tersedak kembali. Selanjutnya adalah penggunaan oksigen pada keadaan darurat. Penggunaan oksigen pada keadaan darurat dapat dilakukan dengan melihat korban, apakah korban dapat merespon pertolongan atau tidak. Ketika korban tidak merespon, maka penolong harus memberikan oksigen secara cepat dan memastikan bahwa oksigen dengan sistem free flow atau continuous flow, di mana udara yang keluar dari oksigen harus keluar secara terus-menerus. Ketika korban dapat merespon, maka pemberian oksigen dapat dilakukan secara perlahan dengan mengatur berapa volume yang dibutuhkan oleh korban. Kita dapat melakukan pengaturan dari sistem oksigen dan kita dapat melakukan ataupun menanyakan kepada korban apakah korban sudah mulai merasa nyaman atau tidak setelah diberikan bantuan oksigen. Sekian tindakan dan pertolongan pada keadaan darurat untuk sesi 2 dan terima kasih.